Erwin Smith. Ada yang menyebutkan dia adalah komandan tempur terbaik dalam sejarah cerita Attack on Titan. Tapi yang menarik, setelah kepergiannya dahulu, sekarang ini ada nama-nama yang mewarisi tekad dari Erwin. Bahkan salah satu di antaranya dianggap memiliki tingkat intelijensi yang setara. Dia Armin Arlert. Nah, video kali ini adalah tribute to Erwin, para pewaris tekadnya serta harapan yang tertanam pada Armin Arlert. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerita soal Erwin, para pewaris tekad dari Jenderal Fenomenal, komandan tertinggi Survey Corps. Nah, Erwin Smith, dia dianggap sebagai salah satu komandan tempur terbaik di generasi ke-13 dalam pasukan Survey Corps. Yang membuat mengesankan, Erwin ini adalah soal pengalamannya dan intuisi strategi yang sangat brilian. Tipikal orang yang seperti ini memang sangat layak menjadi seorang pemimpin dan menginspirasi para rekannya. Hampir semua orang menghormatinya karena dirinya sangat cerdas, bahkan jika kita ingat, ia pernah mengatur strategi yang paling krusial ketika melawan para Titan. Dan salah satu kejeniusannya diperlihatkan ketika menjebak Titan perempuan Annie Lionheart. Tak hanya itu saja, dahulu selain Sasha Braus, orang yang memiliki intuisi terbaik adalah Erwin Smith. Ia merasa jika keluarga kerajaan saat itu adalah orang-orang palsu, dan Erwin membuktikan semua itu. Nah, jika pria ini telah menunggangi kudanya sembari mengatakan Shinzo wo Sasangeo, maka pasti bergemuruhlah para pasukan tempur mereka. Mental para anak buahnya naik drastis, dan kemampuan seperti ini memang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, dan Erwin Smith memiliki kapasitas tersebut. Nah, cerita soal Erwin Smith yang dahulu dianggap sebagai suksesor dari Cait Sith ini ternyata memiliki mimpi soal mengetahui semua rahasia sejarah tentang para Titan. Dahulu ada pria yang bilang seperti ini: kalau Erwin sampai mati, mereka akan kehilangan pemimpin terbaik dan para manusia akan kehilangan harapannya. Dan kini, Erwin Smith memang sudah tidak ada lagi. But tidak Erwin namanya jika ia tidak mewariskannya kepada orang-orang kepercayaannya. Jadi inilah daftar 3 orang terbaik yang mewarisi tekad yang diberikan kepada Erwin Smith. Oke, pertama dia Hanjizo Hange. Setelah gugurnya Erwin Smith di masa itu, tonggak kepemimpinan tertinggi sebelumnya Erwin mempercayakan kepada Hange. Erwin percaya bahwa orang ini bisa lebih baik darinya dari berbagai aspek. Hanjizo Hange adalah komandan pasukan pengintai ke-14 dari Eldia Paradise, di mana ia sering memfokuskan pada penelitian para Titan, baik dari strategi mengalahkannya atau informasi yang didapatkan. Nah, kecerdasan Hange memang tidak diragukan lagi sebagai pewaris dari Erwin Smith. Orang ini bahkan merancang senjata baru yang berguna untuk melawan para Titan. Aksinya saat ini yang menjadi koordinator dalam penyerbuan Survey Corps ke Marley dan berjaga ke dalam pesawat udara tersebut memang sudah semestinya yang dilakukan oleh seorang komandan tempur. Dan kemarin ini, Hange sudah mendapatkan Zeke Younger dan Eren kembali. Ya, sedikit melihat ke depan nih, bagi yang udah baca dalam chapternya, harusnya kalian sudah tahu sih bagaimana masa depan nanti yang akan terjadi kepada Hanjizo Hange. Sepertinya dia akan rindu kepada Erwin Smith. Oke, orang kedua adalah Kapten Levi. Nah, kami pikir inilah orang yang paling brilian yang berhasil dibawa Erwin Smith masuk ke dalam skuad Survey Corps di masa itu. Tangan dingin Erwin berhasil menjadikan Levi sebagai kapten dari tim pengintai. Di masa itu, meski Levi bersumpah akan melenyapkan Erwin, tapi malah pada akhirnya ia menjadi orang terbaik dalam menjalankan perintah komandan tempur ini. Hanya Levi lah satu-satunya orang yang dihormati dan paling dipercaya oleh Erwin, dan di sini tidak ada hubungan atasan atau bawahan bagi keduanya. Mereka saling percaya dan melindungi satu sama lain. Levi yang memiliki kekuatan tempur bak seperti satu kesatuan militer tentunya adalah hal berharga yang didapatkan oleh Erwin Smith. Nah, ada satu momen yang bakal diingat di mana Levi ini dipercayakan membawa serum Titan itu. Akhirnya dirinya mendapati persimpangan sulit, ia harus memilih menyelamatkan Erwin atau bahkan Armin. Namun ternyata pilihan Levi jatuh kepada Erwin Smith. Nah, bukannya tanpa sebab, inilah pria yang mengatakan hal seperti ini. Kalau Erwin sampai mati, mereka akan kehilangan pemimpin terbaik dan para manusia akan kehilangan harapannya. Tidak akan ada orang yang bisa menggantikan Erwin, baik aku, Hange atau bahkan kau Armin. Namun pada akhirnya Erwin lah yang malah menolak menerima serum Titan itu, dan ia lebih mempercayakan pada generasi penerusnya. Nah, inilah momen Levi bersumpah sekaligus masih heran akan sumpahnya dahulu.
Kenapa semua hal yang diperintahkan Erwin bisa dilakukan dengan baik, tapi ini adalah perintah dan janji terakhir untuknya, sampai sekarang belum bisa melenyapkan si bis Titan itu. Selalu saja ada halangan yang terjadi. Nah, saat ini setelah kita melihat pertempuran akhir di Liberio, terjadi percakapan antara Levi dan Zeke Yeager. Sedikit bercerita ke depan nih. Bagi yang udah baca chapternya, harusnya kalian tahu sih nasib dari manusia terkuat Attack on Titan 1 ini. Saat itu, ia akan bertugas menjaga Zeke Yeager selama 1 bulan penuh dalam hutan belantara itu. Lalu, apa yang akan terjadi? Harusnya kalian tahu sendirilah. Dan orang ketiga sekaligus yang terakhir, dia adalah Armin Arleth. Nah, pria inilah yang dipilih oleh Erwin sebagai penerusnya. Ini bukannya tanpa alasan. Sejak beberapa hal, Erwin ini sudah sangat mempercayai dengan bakat dan kejeniusan dari Armin. Meski belum dapat pengalaman banyak, tapi intuisi Armin ini juga sangat mengagumkan. Ia banyak mengungkapkan tentang para Titan, bahkan Rainer sekaligus. Nah, Armin pada akhirnya menerima serum Titan itu karena saat itu Erwin menolaknya dari Levi Ackerman. Oke, jika kalian membaca chapternya, kita kasih clue sedikit nih, bahwa pria ini akan menjadi komandan tempur tertinggi bagi Survey Corps ke-15 di masa depan nanti. Dalam artian, maka Levi juga akan menjadi bawahan dari Armin. Nah, sekarang ini, setelah untuk pertama kali ia muncul dalam season terakhir Attack on Titan ini, kemunculannya kemarin menyebabkan ledakan dahsyat dalam Angkatan Laut Marley. Ya, dengan menggunakan kolosal Titannya, ledakan Titan Armin ini sampai membuat dampak besar bagi negara Marley sendiri. Nah, Armin Arleth sampai sekarang ini memang berhasil menjalankan rencana sebagai bagian dari Survey Corps dalam merebut kembali Zeke Yeager dan Eren tentunya. Dimana kemarin sempat ada reuni antara 3 teman kecil itu, Armin, Mikasa, dan juga Eren. Nah, 3 orang di atas adalah mereka yang mewarisi tekad dari Komandan Tempur Erwin Smith. Bahkan sempat kemarin ada pernyataan Hanji Sohange mengatakan kepada Armin seperti ini. Menyusup ke zona pengasingan dengan kecepatan dan ketinggian rendah, kita terbang di jalur cahaya itu dan mengumpulkan pasukan. Hanya itu satu-satunya kesempatan kita dan semuanya akan berantakan jika kau sampai tertinggal. Sama halnya jika pesawat ini ditembak jatuh. Kau ini suka sekali membuat rencana ceroboh, Armin. Apa arwah Erwin merasukimu? Lalu jawaban Armin seperti ini. Ya, aku harap juga begitu, jika itu bisa memberikan kita kekuatan. So guys, jadi itulah tadi cerita tentang Erwin Smith serta orang-orang yang mewarisi tekadnya sampai sekarang ini. Jangan lupa kasih saran dan subscribe di channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.